atau mengupas lapisan terluar fiber optik. Jadi lapisan pembungkus kacanya itu dikupas pakai ini, nggak bisa pakai tang seperti ini, nggak bisa. Jadi dia punya tang khusus, namanya tang stripper. Ini digunakan untuk mengupas kulit dari lapisan fiber optik bagian luar. Kemudian ini namanya cleaver, optical fiber cleaver. Cleaver ini fungsinya adalah untuk memotong ujung fiber optik agar didapatkan potongan yang lurus yang bisa disambung sama alat ini. Jadi kalau nggak dipotong pakai ini, alat ini nggak bisa nyambung. Gitu, fungsinya alat ini. Jadi ini saling terkait. Kalau nggak ada salah satu, kita nggak bisa kerja juga. Kita punya ini, kita nggak ada ini, kita nggak bisa kerja. Kita punya ini, kita nggak ada ini, kita nggak bisa kerja. Jadi harus bareng, semua satu paket, harus lengkap. Nah, terus ini namanya protection sleeve. Jadi di dalam ini ada satu lempeng kecil, kalian lihat kayak besi, ya. Itu baja. Jadi itu baja. Itu lempeng baja, fungsinya adalah untuk memproteksi sambungan yang sudah kita buat pakai alat ini. Jadi ketika disambung, protection sleeve itu akan masuk ke wilayah sambungannya, kemudian dia akan proteksi sambungan itu biar nggak gerak. Jadi kalau dia gerak atau ketekukan, dia patah. Nah, jadi ini yang proteksi sambungannya. Kiri kanannya ada baja. Nah, kalau yang ini hanya satu sisi aja yang ada bajanya, di sisi kirinya atau di sisi kanan pinggir gitu. Nah, ini ukurannya juga beda karena diameternya beda. Jadi ini biasanya digunakan untuk sambungan dengan ujung kabel yang besar, atau biasanya kita gunakan untuk drop core seperti itu, orang sambung. Nah, ini kita pakai yang seperti ini. Kalau kita pakai yang ini biasanya digunakan untuk penyambungan pigtail atau patch cord. Pigtail atau patch cord itu menggunakan protection seperti ini. Jadi protection sleeve itu ya modelnya seperti ini, ada dua macam. Ada yang gede seperti ini, kemudian ada yang kecil seperti ini. Konektor juga, tapi pigtail itu kabelnya lebih kecil daripada patch cord. Patch cord itu gede kabelnya. Ini kecil, tapi isinya sama, optik juga. 2 misalnya. Kita coba di kolom nomor 2, tekan sedikit, kemudian ditarik, tarik kencang. Gitu. Nah, kalian akan ketemu isi dari kabel ini. Itu isinya bening seperti ini. Nah, yang bening ini adalah kulit bagian dalam. Jadi kulit bagian dalam itu harus kita kupas lagi pakai kolom yang nomor 3 bagian dalam. Jadi semakin ke dalam semakin kecil ya. Jadi kita pakai kolom yang nomor 3, kita tekan, kemudian kita tarik geser. Nah, itu kelihatan ada kulit yang keluar ya, tapi bening gitu. Nah, ini ukurannya udah beda, lihat nih. Iya ya, sudah lebih kecil. Ini OPM, ini OTDR. Jadi dalam satu alat itu lengkap. Ada OPM juga di sini. Nah, selanjutnya kita coba misalnya troubleshoot ya. Troubleshoot itu bisa menggunakan juga beberapa metode misalnya. Jadi kalau tergantung dari senangnya pakai apa. Jadi misal kayak gini. Kita troubleshoot malam misalnya. Dalam kondisi malam itu biasanya kan di luar kan gelap tuh, ya kan? Nah, kalau gelap, identifikasi paling mudah itu adalah cahaya atau center. Nah, di alat ini ada fitur VFL atau Fault Location Fault
location untuk menandai, jadi di mana yang trouble gitu alatnya, kabelnya. Nah, kalau kita gunakan center optik, itu kita bisa tahu lokasi putus kabelnya di mana misalnya. Nah, misalnya kabel ini, gini ya. Nah, di sepanjang kabel ini itu nggak ada yang nyala, artinya kabelnya bagus gitu. Nah, kalau kita tekuk, ini kan fungsinya di ujung kan tembus nih, berarti dari sini ke sini, ke A ke B, itu signalnya lancar, tembus ya. Nah, misalnya, saya lagi di jalan Pak, tiba-tiba saya nemu nyala gitu, kayak gitu. Berarti kabelnya trouble di situ gitu. Kamu nggak usah ke sana, udah ketemu pasti. Nah, jadi identifikasi seperti ini kadang digunakan oleh teknisi untuk mencari titik putus kabel. Jadi saya cukup nyalakan di server, misalnya di NOC, terus saya jalan gitu, mau berapa kilo gitu nggak masalah. Ini kan maksimalnya 10 km dia bisa center, 10 km. Nah, kalau kabel itu putus atau ketekuk di tengah seperti ini, dia langsung nyala gitu, langsung kelihatan. Kalau yang bermasalah itu ada di situ. Ya, kalau kita luruskan lagi normal lagi. Tapi kalau kita tekuk dia pasti patah, karena ini kaca. Oke, contoh saja ini kita coba sambung ya. Ini kita coba sambung. Kita coba cut dulu pakai cutter. Misalnya ya. Ini kita cutter. Kita coba sambung. Putus ya, putus, nggak ada cahaya yang lanjut. Oke. Nah, sebelum kita sambung kita kupas dulu. Jadi lapisan paling luar yang kuning ini adalah lapisan pelindung optiknya. Membuka tuas yang untuk penyambungan, kita buka dulu namanya tempat protection sleeve. Jadi ini bagian atas, ini tinggal kita angkat seperti ini, kebuka. Nah, kemudian ini tuasnya kita angkat seperti ini. Nah, kemudian kita buka satu-satu. Setelah buka satu, buka lagi satu. Kabelnya kalian bisa lihat udah kesambung seperti semula ya. Ya. Oke, kemudian protectionnya kita masukkan ke dalam sambungan ini seperti ini modelnya, dengan ukuran dan jarak yang sama gitu. Kiri kanannya sama ukurannya. Paham ya? Jadi tengahnya itu yang dilindungi oleh protection ini. Kemudian kalian masukkan ke dalam pemanas protection seperti ini. Nah, ketika lampunya mati, itu berarti kabelnya udah siap kita gunakan. Gampang kan? Boleh. Oke, mati ya. Nah, ini kita coba angkat pelan, kemudian kita angkat protection. Dia udah kebakar, panas. Ini kalau kalian pegang ini panas. Gak apa-apa, pegang aja sedikit. Panas ya? Oh iya panas. Nah, panas. Oke. Sekarang kita coba center. Ya kan? Ini nyala karena proses ada kebakar sedikit di kabelnya, tapi nggak masalah, itu cuman kulit kabelnya, tapi optiknya normal. Muncul grafik seperti ini, grafik pengecekan akan muncul seperti ini. Itu yang kuning apa Pak? Ya. Jadi di sini pembacaan adalah, kita coba lihat, dia membaca di angka, bentar. Nah, kalian bisa lihat 0, ini section ya, atau distance itu atau panjang gitu. Distance panjang, distance-nya dalam kilometer. Kalian lihat dalam kilometer. Kilometer kalau dikonversi ke meter 0,086 itu jadinya 86 meter. 1 kilometer kan 1000 meter. Jadi kalau 0,086 berarti panjang kabelnya adalah 86 meter. Nah, dari ujung konektor ini sampai ke ujung itu berarti nggak ada masalah. Karena signal itu tembus di 86 meter.